teman cerita janji Juni. Hai majikan, kita kembali lagi di teman cerita yang pastinya teman cerita hari ini gue udah pilihin yang paling spesial ya. Nah makanya kalau di momen-momen spesial kayak gini nih kita harus memulai dengan sesuatu yang spesial juga. Untuk itu kita bikin dulu yuk es kopi kekinian yang spesial banget, apalagi kalau bukan pi kopi gula aren. Langsung aja tuangin 1 sachet pi kopi gula aren dan tuang juga nih air panas secukupnya, terus aduk sampai larut semua. Nah biar jadi es kopi kekinian, tambahin es batu gengs biar makin seger, dan tambahin juga nih susu UHT biar makin creamy. Nah udah jadi deh es pi kopi gula aren siap diminum. Wah, bener-bener spesial rasanya, gengs. Karena perpaduan antara kopi dan gula arennya tuh bener-bener paten. Makanya nggak heran kalau kopi gula aren rasanya paten, bikin semua jadi pengen. Kalian sih harus nyetok banget nih di rumah. Jadi bisa terus-terusan ngerasain kopi dengan rasa yang spesial begini tiap hari. Pokoknya kalian bisa beli kopi gula aren ini tuh di supermarket terdekat, yang mana lagi ada promo nih, buy two get one. Bener-bener, pi kopi gula aren lebih paten, lebih keren. Buat para majikan nih ya, yang mungkin udah nyetok pi kopi gula aren di rumah, langsung aja yuk dibuat. Kita nemenin buat nonton teman cerita hari ini. Semua udah siap? Kita mulai ke ceritanya. Majikan, gak terasa kita udah di penghujung janji Juni nih, yang berarti ini adalah teman cerita janji Juni terakhir. Dan sebagai penutup janji Juni, setelah kemarin kita udah diaduk-aduk emosinya sama perselingkuhan Elia sama Vera tuh, di ipar adalah Dajjal. Hari ini kita diaduk-aduk kembali emosinya dengan cara yang berbeda tapinya oleh kiriman cerita dari teman kita bernama Intan tentang kisah persahabatannya yang benar-benar sangat membekas di hidupnya, gengs. Tapi mungkin di sini memang akan sedikit rooming nih buat teman-teman anak generasi Gen Z begitu ya, karena Intan akan bercerita bernostalgia sedikit waktu di masa-masa pertemanannya ini dengan dua sahabatnya. Tapi sebelumnya buat kalian nanya, itu bibirnya kenapa jeding? Sariawan apa bukan? Bukan, gengs. Ini kita kepentok figura. Kalau kalian nonton instastory kita kemarin-kemarin ngasih spill barang begitu ya, kita lagi suka beli-beli barang gitu, terus kita lapor ke majikan, kita tuh beli lukisan gede kan, terus kita majang sendiri tuh di atas, jatuh brak, sakit banget, kena ujung figuranya. Ya mohon maaf ya, kita kadang suka curhat sama suka nge-spill barang. Jadi udah abaikan nih ya, ini sakit nih begini nih. Lanjut aja kita ke ceritanya. Si Intan ini punya 2 teman bernama Winda sama Nesha. Mereka ini sangat spesial yang udah dianggap lebih dari teman. Jadi teman rasa saudara, karena dari kecil mereka udah bareng. Apalagi Intan sama Winda itu lahirnya di bulan yang sama dan mereka tetanggaan. Jadi udah bestie mentok. Namun waktu umur mereka sekitar 8 tahun, keluarga Nesha nih ya, itu baru pindah ke lingkungan rumahnya Intan sama Winda. Nah kalau Intan sendiri itu 3 bersaudara dan Winda itu 4 bersaudara. Sedangkan si Nesha ini anak tunggal. Nesha tuh selalu ngeliatin kalau Intan sama Winda sama saudara-saudaranya lagi pada main tuh di lapangan. Ya namanya anak kecil kali ya, pengen nimbrung. Dulu nih Intan inget banget walaupun agak samar-samar gitu ingatannya, tapi sejauh yang dia bisa ingat, Intan sama Winda tuh udah pernah kayak mencoba mendekati Nesha tuh buat yang ngajak main. Tapi memang dari orang tuanya si Nesha yang tidak mengizinkan si Nesha nih keluar dari rumah. Jadi si Nesha kerjanya suka ngintip doang aja gitu dari kaca di dalam rumah. Sampai-sampai anak sekitar sana tuh menganggap si Nesha nih sombong kayaknya. Karena dulu memang kebetulan di lingkungannya itu yang punya mobil nih, rumah-rumahnya cuma ada 3 rumah. Dan salah satunya ya rumah orang tuanya Nesha ini. Bahkan Intan sama Winda tuh nggak punya motor juga guys pada waktu masa kecil itu. Ini tuh waktu si Nesha pindah sekitaran tahun 1994. Nah awalnya Nesha itu SD-nya juga di swasta. Jadi beda SD sama si Intan dan Winda yang di SD negeri. Jadi bener-bener nggak pernah main atau nggak pernah ketemu loh. Sampai akhirnya pas kelas 5 SD, si Nesha ini tau-tau pindah ke sekolahan SD-nya si Winda sama Intan. Nggak tahu kenapa, padahal kan awalnya di SD swasta tuh waktu pindahan kan sekitar kelas 2 SD. Jadi dari kelas 2 sampai kelas 4 si Nesha nih di SD swasta sana. Tahu-tahu pindah tuh kelas 5-nya di SD negeri. Nah dari situlah baru ketemuan terus ngobrol dengan Intan dan Winda. Awalnya sih tapi si Nesha masih diem aja, dan orang-orang tuh anak-anak lain nggak ada yang berani ngajak ngobrol. Karena dikira tadi sombong lah atau emang pendiam lah. Nah waktu itu ceritanya nih yang ngajak ngobrol duluan tuh si Winda katanya. Karena si Nesha ini punya tempat pensil Polly Pocket yang harganya dulu katanya mahal, kita juga kurang tahu, kita dikasih gambarnya nih. Jadi itu tuh tempat pensil yang kalau dibuka ada mainan Barbie kecil-kecilannya gitu, namanya Polly Pocket, macam rumah-rumahan. Si Winda pas ngeliat begitu kan kayak, wah bagus banget. Langsung dideketin sama si Winda, diajak ngobrol, minta izin buat nyobain tuh mainannya. Bukan mainan sebenarnya, tempat pensil tapi ada mainannya begitu loh. Si Winda ini sampai bilang, aku bayar deh nih pakai kertas binder. Satu kertas
aku boleh main 10 menit ya. Nah, dulu kalau binder kita tahu. Itu tuh kayak kertas bergambar yang dikoleksi aja gitu, guys. Gambarnya lucu-lucu, terus nanti kita tuker-tukeran gitu sama temen. Namanya emang kertas binder. Soalnya bolong-bolong di tempat binder. Pokoknya kalau dulu, kalau zaman gua ya, yang mahal itu kertasnya merek Adinata. Karena gambar atau tintanya tuh kereng. Tebal juga tuh kertasnya. Biasanya kalau Adinata belinya di Gramedia. Nah, tapi kalau yang murah yang dijual di abang-abang depan SD begitu ya, biasanya kertasnya tipis sama warnanya yang nggak setajam Adinata begitu. Kalau misalkannya lu anak sultan punya Adinata tuh, terus temen lu minta tukeran gitu kan, tapi kertas temen lu beli di abang-abang doang. Nah, lu bisa dapetin 2-3 kertas tuh ditukar sama 1 kertas Adinata. Pokoknya Adinata mah kelasnya udah paling sultan. Ya ilah, jadi ngomongin binder, maaf ya, apa ini jangan-jangan azab ya? Orang suka ngomongin mulu, tapi kita nggak ngegibah ya. Ternyata si Nesha nih ngebolehin si Winda mainin tempat pensilnya aja, udah nggak usah ditukar sama binder. Dari situ si Winda langsung berkesimpulan kalau Nesha ini tuh baik, ternyata nih anaknya nggak sombong, emang cuma pemalu sama pendiam doang kali. Harus diajak ngobrol duluan gitu. Ya ampun, bocah polos banget ya, dikasih mainan langsung dicap baik. Nah, tapi memang dari Intan sendiri ini cerita kalau karakter dari mereka bertiga ini cukup berbeda-beda. Kalau si Nesha udah jelas ya, pendiam dan pemalu. Tipe-tipe yang ngikut aja apa yang dilakukan sama Intan dan Winda. Dan kalau Winda sendiri itu sifatnya nyablak, selebor dan agak sumbu pendek. Tapi dia yang paling care dan selalu mastiin teman-temannya nih aman. Nah, sedangkan kalau Intan sendiri katanya ya dia lebih ke penengah aja lah. Pendengar dan pengamat, tapi yang nggak pemalu juga, cuman nggak heboh juga kayak si Winda. Basic aja gitulah, paling netral. Paling katanya kalau dia tuh orangnya gampang tersentuh banget gitu, ngeliat pengemis di jalan bisa nangis, ngeliat orang sakit juga nangis, sampai ngeliat video kucing aja bisa nangis dia. Yaudah, pokoknya persahabatan mereka bertiga ini bermula dari situ ya, kelas 5 SD tadi. Mereka juga akhirnya tahu kalau orang tuanya si Nesha ini emang strict banget. Pantesan dari dulu tuh kayak ngelarang Nesha buat keluar segala macam main tuh emang kagak boleh sama orang tuanya. Jadi pertemanan mereka dari kelas 5 SD itu sampai beranjak ke SMP, kalau main tuh ya mereka selalu ke rumahnya Nesha. Nah, kalau main di rumahnya Nesha, di dalam rumah sama orang tuanya mah dibolehin. Malah disediakan tuh makanan cemilan enak-enak, yang penting kagak kelayapan, kagak jelas. Soalnya makanannya si Nesha ini juga nggak boleh sembarangan. Dia tuh kalau ketahuan jajan di luar gitu ya, bakalan diomelin. Selalu bawa bekal dari rumah. Sampai si Intan sama Winda itu suka manggil dia tuh Nesha Inces, kayak ces gitu loh. Maksudnya princess. Padahal ini belum zaman-zaman syari, ini belum ada waktu itu. Perkara nggak bisa ngomong princess aja begitu jadi princess. Nah, si Nesha ini pun juga ada jadwal-jadwalnya, gengs. Karena dia tuh harus bobo siang tuh minimal 1 jam. Zaman waktu SMP tuh pulangnya kan masih jam 1 katanya zaman dulu tuh. Nggak kayak sekarang kalau anak SMP pulangnya jam berapa sih, kayak pada sore-sore ya. Nah, jadi biasanya habis pulang sekolah mereka main kan ke rumahnya Nesha tuh sampai jam 3. Abis itu si Nesha ini harus tidur dulu 1 jam. Dimana si Intan sama Winda harus balik tuh ke rumah. Ya rumahnya di sekitar situ juga kan, tetangga. Ntar jam 4 si Nesha harus bangun buat les privat. Jadi manggil guru les tuh ke rumah, les pelajaran sekolah sampai jam 6. Abis itu lanjut lagi les ngaji. Jadi manggil guru ngaji juga ke rumah sampai Isya tuh jam 7. Nah, waktu pas les ngaji ini si Intan sama Winda datang lagi ke rumahnya Nesha buat ikutan les juga. Tapi bukan karena mereka mau, karena dipaksa sama orang tuanya mereka masing-masing. Jadi karena udah tahu kan mereka ini bertiga berteman, terus orang tuanya Nesha nih manggil guru ngaji. Nah, orang tuanya Intan sama Winda tuh suruh anaknya, udah kamu ikutan ngaji juga sana di sana. Makanya dulu si Intan sama Winda sempat gedek tuh sama si Nesha tuh, kayak gara-gara lu sih, kita jadi disuruh ikut-ikutan ngaji nih. Ya namanya juga masih anak dulu SMP, lagi badung-badungnya disuruh ngaji mah males-malesan. Hingga sampai kelas 3 SMP, waktu itu ceritanya ada acara pramuka yang mengharuskan kayak nginep di bumi perkemahan gitu loh, gengs. Nah, si Nesha ini nggak diizinin tuh sama orang tuanya. Jadinya dia nggak ikut. Dan waktu itu Nesha bersedih banget sampai ngambek, nggak mau ikut les sama nggak mau ngaji juga. Jadi ada tuh kira-kira semingguan nih Intan sama si Winda nggak ngaji tuh karena si Nesha pundung di rumahnya. Ya waktu itu si Winda sama si Intan kayak dilema ya. Di satu sisi dia sedih tuh pas si Nesha nggak ikut, padahal katanya seru banget tuh nginep-nginep di outdoor waktu pramuka. Tapi pas pulang-pulang dibilang sama orang tuanya Nesha kalau ngajinya ditunda dulu ya, soalnya si Nesha tuh ngambek. Lah si Winda sama si Intan malah kesenengan. Lah badung-badung banget cewek ya. Namun setelah itu si Nesha ini tuh mendadak memang suka sakit-sakitan, gengs. Sampai kadang yang nggak masuk ke sekolah juga. Tapi ini udah bukan ngambek ya, emang sakit. Nah pas Intan sama Winda tuh jenguk ke rumahnya si Nesha, ya Nesha emang lemes gitu kondisinya. By the way ini masih kelas 3 SMP kita ceritainnya ya. Pokoknya Nesha tuh menjadi kayak anak yang ringkih banget. Mukanya sering pucet dan nggak bisa beraktivitas yang berat-berat. Jadi kalau ada pelajaran olahraga itu pasti dia absen, nggak ikut, duduk aja di kelas. Atau kalau lagi upacara juga duduk aja itu di kelas. Sampai banyak murid yang jadi nyindir gitu kayak, ih princess banget sih
sok cantik, nggak bisa panas-panasan sama keringetan, mentang-mentang orang kaya. Cuma kalau ada yang ngomong kayak begitu, si Winda ini langsung pasang badan. Karena yang boleh ngatain si Nesha itu princess cuma dia sama Intan doang. Misalkan ada yang lain nih yang ngomong kayak begitu juga, bakalan berurusan tuh sama si Winda. Sampai pernah si Winda di-skors 2 hari. Karena berantem sama anak lain yang ngatain si Nesha perkara, ya tadi tuh dibilang princess segala macam, guru-guru tuh dianggap pilih kasih sama si Nesha. Jambak-jambakan si Winda sama si anak yang ngatain si Nesha. Ya karena kan Winda sama Intan tahu Nesha ini beneran sakit. Karena dari muka itu ya kelihatan lah pucatnya. Nesha juga agak kurusan. Pokoknya Intan tahu kalau Nesha ini tuh bukan cewek-cewek pick me. Malahan tuh Nesha selalu pengen ikut kalau teman-temannya tuh kemana segala macam tuh ikutan nimbrung gitu loh. Tapi malah guru-guru tuh yang suka ngelarang kayak udah Nesha kamu di kelas aja digituin. Makanya sebenarnya si Intan sama si Winda tuh udah curiga kalau kayaknya ada hal yang ditutup-tutupin sama si Nesha deh. Apa jangan-jangan sebenarnya nih sakitnya si Nesha serius sampai orang tuanya tuh strict banget. Ya apalagi kan waktu kejadian ini mereka udah kelas 3 SMP. Jadi ya si Winda sama Intan bisa menerka-nerka lah dengan pikiran yang logis. Tapi tiap kali mereka nanya ke Nesha, si Nesha selalu bilang nggak apa-apa kok, aku cuma lemes doang. Sampai pernah nih pas lagi jam pelajaran, gak ada angin gak ada hujan, si Nesha nih mimisan, tes keluar darah dari hidungnya. Habis itu dia pingsan, ya langsung dilariin ke UKS dong. Nah, waktu di kelas 3 SMP ini yang sekelas sama Nesha itu si Intan. Kalau Winda beda kelas. Jadi waktu itu yang nemenin si Nesha di UKS, Intan. Orang tuanya si Nesha juga sampai ditelepon. Habis diurusin sama guru, udah dikasih minyak kayu putih segala macam, Nesha sadar. Tapi ya lagi-lagi badannya lemas gitu kan, makanya Intan disuruh jagain dulu ya. Karena lagi jam pelajaran ya jadinya UKS ini sepi, cuman ada mereka berdua doang. Intan nanya ke Nesha, lo kenapa sih Nes sebenarnya? Tapi ya si Nesha cuman senyum sambil geleng-geleng aja. Dia bilang, kecapean aja ini masuk angin. Ya dalam hatinya si Intan kan mikir ya mana ada orang masuk angin sampai mimisan sampai pingsan begitu. Nah waktu itu si Intan ini sempat kebelet pipis. Jadi dia bilang ke Nesha, Nes, gue ke toilet sebentar ya, mau pipis bentar kok. Jarak toilet sama UKS tuh deket, jadi tinggal sebentar nggak apa-apa lah. Nesha ngangguk tuh, dan si Intan keluar kan pipis. Nah, pas Intan balik, dia ngelihat ada orang yang berdiri di samping kasurnya Nesha, gengs, tapi posisinya nggak belakangin si Intan. Jadi pas Intan masuk tuh ngelihat punggungnya doang dari orang itu. Cowok kayak bapak-bapak gitu yang Intan kira guru. Tapi nggak tahu siapa ya, soalnya kan mukanya nggak ada pesana gitu ya. Punggungnya doang kelihatan. Ya pokoknya dikiranya si Intan, Nesha ini lagi diperiksa sama si guru itu. Intan berdiri aja jadinya di depan UKS nungguin guru itu selesai. Tapi kok dilihat-lihat si gurunya berdiri doang diem. Kayak diem aja gitu kan, sambil ngeliatin si Nesha gitu, nggak ada pergerakan. Maksudnya meriksa apa kek? Ya Intan kan jadi kayak ngeliatin, itu Pak siapa sih? Dan pas lagi ngintip-ngintip gitu, dia ngeliatnya mukanya Nesha lagi nangis gitu loh. Natep ke Intan nih, tatap-tatapan akhirnya mereka. Dilihat sama si Intan nih mukanya Nesha macam kayak minta bantuan. Jadi kayak nangis tapi nggak bisa ngomong gitu loh. Ya Intan kayak langsung ngomong, Pak. Maksudnya manggil guru tuh yang ada di situ tuh. Dan orang itu nengok, tapi nengoknya palanya muter yang sampai ke belakang. Jadi lehernya kayak kebeletok gitu loh. Dan mukanya itu bukan muka Pak Guru manapun yang ada di sekolah. Ekspresinya datar, diem aja. Dan habis itu sosok tersebut menyingkap korden yang ada di samping kasur, ditutup serat. Dengan kepalanya masih keputar ke belakang tadi gitu. Serat gitu. Ya si Intan kan kaget, astagfirullahaladzim. Tapi karena khawatir dengan Nesha yang ada di dalam situ ya, apalagi tadi dilihat mukanya nangis gitu kayak minta bantuan, sama si Intan langsung masuk ke dalam dan langsung dibuka tuh sekatiranya, dan sosok itu udah nggak ada. Sementara si Nesha langsung nangis-nangis gitu kan dipeluk sama si Intan. Itu tadi apa Nes gitu, itu siapa? Si Intan kan masih shock ya, tapi Nesha masih terus nangis tuh di pelukannya Intan. Dari situ Intan mapa si Nesha keluar UKS dan mereka duduk di bangku depan lorong gitu yang langsung menghadap ke lapangan. Jadi kan terang nih, kelihatan kalau ada apa-apa, ada guru juga beberapa lewat sama orang-orang gitu kan. Sampai akhirnya orang tuanya Nesha datang untuk menjemput dan membawa si Nesha pulang. Ya hari itu Intan tentunya langsung cerita ya ke Winda. Winda kayak, ya bener ya. Tapi Winda tahu nih Intan bukan tipe-tipe orang yang suka ngarang-ngarang cerita atau melebih-lebihkan keadaan. Jadi ya Winda sih percaya dan langsung ikutan bingung. Namun masalahnya antara Intan sama Winda itu nggak pernah ngeliat yang namanya setan-setanan sebelum itu. Di sekolah mereka sih ya, ada aja yang namanya juga tiap sekolah yang namanya cerita-cerita setan. Tapi sekolahnya itu bukan kayak dominan ada cerita setan yang bukan terkenal horor, enggak. Makanya pas pulang sekolah mereka mencoba untuk menjenguk Nesha di rumah. Tapi kata orang tuanya Nesha lagi istirahat, jangan diganggu dulu ya. Ya udah, mereka bisa apa? Waktu itu mereka juga belum punya handphone, gengs. Kelas 3 SMP zaman itu yang punya mah cuman orang-orang kaya doang. Nah 3 hari setelah itu si Nesha ini nggak masuk sekolah, izin. Nah tapi abis masuk si Nesha udah kelihatan lebih segera. Ya Intan sama si Winda langsung nyecer kan pas jam istirahat kayak, lu kenapa waktu itu sih? Tapi lagi-lagi si Nesha bilang nggak apa-apa, gue telat makan tuh jadinya pingsan. Dan penampakan yang dilihat sama Intan itu dianggap ya memang setan sekolah aja. Nah ada waktu si Nesha ini mau ke toilet abis dari kantin tadi tuh. Intan sama Winda ya nemenin
takutnya Nesha nanti pingsan di dalam toilet. Udah nih si Nesha masuk kan ke dalam bilik. Winda sama Intan nungguin tuh di depan wastafel tuh di depan bilik. Sampai tahu-tahu kok kedengeran kayak ada suara Nesha nangis. Langsung diketok kan sama si Winda, "Ces, lo nangis?" Jadi Winda manggil si Nesha tuh emang Ces princess gitu maksudnya. Nggak dijawab, tapi suara tangisannya masih ada. Jadi gedor kan langsung sama si Intan sama Winda, "Ces, buka, lo kenapa?" Intan sama Winda bener panik tuh, karena suara tangisan itu kayak kembali terdengar ya, makin jelas gitu loh. Si Winda akhirnya naik ke kloset tuh dari bilik sebelah buat ngintip. Di situ si Winda ngelihat katanya si Nesha lagi duduk nih di kloset, celananya masih kebuka yang namanya juga orang pipis, tapi ada sosok perempuan ngekek dia dari depan. Anjir, siapa lo? Si Winda kan teriak tuh dari atas itu ya. Nah si Intan yang nungguin nggak ngerti Winda ngomong sama siapa, ngomong siapa lo kan di dalam si Nesha, kok ditanya siapa lo? Pokoknya si Winda langsung bilang ke Intan kayak, "Tan, gayung, ambil air. Jadi di toiletnya itu walaupun WC duduk, tapi nyiramnya tetap pakai ember sama gayung. Ya Intan yang kebingungan gitu ya langsung ngasih gayung yang diisi air. Terus sama si Winda diambil, diguyur ke biliknya Nesha. Sampai si Intan kayak, maksudnya kan ada Nesha di dalam ya, ikut keguyur dong. Ya bener aja si Nesha beneran basah. Tapi katanya sosok itu juga langsung hilang dari ceritanya si Winda abis itu soalnya. Dari situ si Nesha baru langsung buka pintu sambil ngos-ngosan dan nangis-nangis tuh dalam keadaan basah. Jadi dia keguyur, setan itu juga diguyur. Ada-ada aja ya. Untungnya pada saat itu si Winda ada pelajaran olahraga. Jadi dia bawa baju tuh ya buat baju gantinya si Nesha pakai baju olahraga. Nah pas pulang sekolah si Nesha ini dipaksa buat cerita sama si Winda dan Intan kalau sebenarnya ini ada apa sih? Waktu itu si Intan nemenin lo ada hantu di UKS. Terus tadi si Winda juga ngeliat di toilet ada sosok yang coba cekek elu. Ini coba cerita biar kami tahu. Namun lagi-lagi si Nesha bilang kayak, "Nggak apa-apa kok, nggak tahu, gue juga nggak tahu." Nah si Winda kan agak frontal gitu orangnya ya. Dia marah tuh sama si Nesha dibilangin gini, "Nes, lo sebenarnya nganggap kita teman bukan sih? Kita juga nggak bakal cerita ke siapa-siapa kok. Kita tuh cuma khawatir karena merasa ini tuh semua nggak wajar. Dari dulu juga kalau ada apa-apa kita yang belain lu. Kapan sih kita nggak pasang badan buat lu? Gue nih sampai pernah disekors. Hari ini gue juga sampai nggak ikut praktek ujian olahraga tuh gara-gara bajunya lu pakai. Kecewa gue kalau begini mah. Jangan anggap gue temen lo lagi ya kalau emang lo nggak pernah nganggap kita teman." Ya karena digituin dengan ragu-ragu akhirnya si Nesha cerita lah. Penyebab kalau orang tuanya itu strict banget terhadapnya karena dia itu lahir di Rabu Kasan. Kalian pernah dengar cerita kita teman cerita udah lama tentang Rabu Kasan nggak? Nah si Intan tuh sempat nonton itu, makanya kirim cerita ini udah setahun yang lalu kurang lebih tuh. Nah anak yang lahir di Rabu Kasan itu diramalkan akan sial dan berumur pendek. Karena memang Rabu Kasan itu dianggap ya hari sial atau hari terkutuk dalam kelahiran. Jadi katanya orang tuanya Nesha ini tuh udah dibilangin dari awal. Waktu mereka ini melahirkan Nesha dan ternyata lahirnya di Rabu Kasan, dibilang umurnya ini nggak akan panjang dan akan banyak makhluk halus yang mengincarnya. Nah, waktu itu katanya dulu nih waktu lahir sempat dikasih perlindungan sama guru spiritual yang udah meramalkan hal tersebut. Jadi orang tuanya punya semacam guru spiritual gitulah supaya si Nesha ini tidak mudah diganggu tuh sama makhluk halus. Jadi kayak dibentengin doa-doa lah. Namun gurunya itu juga udah pernah bilang kalau perlindungan ini tuh nggak akan bisa bertahan lama dan akan hilang kalau Nesha ini telah mengalami menstruasi. Karena itu menandakan si Nesha ini sudah dewasa dan bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Dimana tameng doa-doa perlindungan gurunya itu udah nggak bisa membantunya lagi. Nah, si Nesha ini memang sudah mengalami menstruasi waktu dia kelas 3 SMP itu. Yang berarti sekarang kondisinya dia sedang diincar oleh banyak makhluk halus. Yang sedari kecil sebenarnya kan dia udah dijaga banget nih sama orang tuanya karena ya parno ya khawatir ya. Walaupun udah dikasih perlindungan kan. Sampai-sampai mereka ini pindah rumah karena di rumah yang lama tuh, rumah sebelumnya, katanya ada sosok yang kuat banget yang emang incar si Nesha nih dari kecil. Makanya Nesha pindah dan tinggal di lingkungannya Winda dan Intan. Sambil terus tuh selalu rajin mengaji karena itu adalah salah satu pesan dari si guru spiritualnya ya buat si Nesha memperdalam agama nih biar tamanya tuh selalu kuat terjaga gitu, menjaga dirinya dari para makhluk halus. Sampai akhirnya waktu berjalan, Nesha ini ternyata bisa tetap hidup dan tumbuh normal ya seperti anak lainnya walaupun ya agak strict banget nih orang tuanya. Namun mungkin akhirnya di situ orang tuanya semacam lengah dan lupa. Sampai akhirnya si Nesha ini menstruasi, semua ramalan dulu tuh kejadian. Dimana banyak makhluk halus yang mulai berdatangan tuh sekarang. Nah, si Nesha itu belakangan sering nggak tidur karena dihantui dan diteror terus sama makhluk yang macam-macam tuh tiap hari. Makanya dia sering kelihatan lemes, pucat, sakit begitu, gengs. Energinya keserap. Tapi kan Intan waktu denger bingung ya kah? Beneran? Dan di situ si Winda juga langsung bilang, "Ya udah, nanti kalau ada setan yang datang lagi kita siram aja pakai air." Dari yang tadinya pada serius, si Nesha sama si Intan langsung ketawa ngakak. Tapi ternyata si Winda tuh ngomong gitu maksudnya serius bukan ngelawak. Ya karena kan tadi buktinya emang setannya tuh hilang ya pas diguyur ya. Iya juga sih. Nah pokoknya setelah mengetahui rahasianya si Nesha, Intan sama si Winda ini jadi protektif juga tuh. Jadi macam cosplay menjadi orang tuanya si Nesha sama protektifnya. Karena ternyata kuncinya si Nesha ini tuh nggak boleh sendirian di tempat yang sepi, gengs. Jadi asalkan misalkan rame nih situasinya kayak macam
macam di kelas, di lapangan, itu akan baik-baik aja. Tapi kalau si Nesha ini sendirian, itu langsung suka ada kejadian-kejadian aneh. Kayak waktu itu nih pernah lagi pada upacara. Ya biasa, si Nesha kan selalu di kelas ya. Intan sama Winda ini udah khawatir nih. Soalnya bener aja, pas lagi lagu mengheningkan cipta, pada diem kan. Tau-tau kedengeran kayak ada suara berisik, brak-brak gitu. Dan kedengerannya dari lantai 3 tuh. Kayak ada meja sama kursi gitu kedubrakan. Ya langsung pada buyar itu satu upacara. Beberapa guru ngajak ke atas. Intan sama Winda juga ikutan ke sana karena mereka yakin itu suara dari kelasnya si Nesha. Dan bener aja, pas ngajak ke sana, mejanya Nesha ini udah kebalik. Dan terlihat lantai juga basah. Si Nesha ini kayak ngos-ngosan, kayak kaget gitu tau-tau ada guru sama teman-temannya datang. Murid-murid yang lain yang pada nggak tahu bilang si Nesha gila, caper, freak dan sebagainya. Tapi Intan sama Winda kan tahu ya, akhirnya diceritain sama Nesha kan, dibilang tadi tuh ada sosok yang tiba-tiba datang berdiri di atas mejanya. Makanya sama Nesha langsung ditebalikin mejanya. Dan sosok itu dia siram tuh pakai air minum. Keinget sama omongannya Winda kalau ada setan datang disiram aja. Ya bener disiram sama si Nesha. Ya singkat cerita waktu berjalan nih sampai mereka nih lulus SMP. Sebenarnya masih banyak tuh cerita-cerita sepanjang di kelas 3 SMP nih. Karena si Nesha tuh beneran terus-terusan diganggu. Dan beberapa kali Intan sama Winda itu juga melihat sosok yang lagi ganggu Nesha itu kalau misalkan emang lagi dekat sama si Nesha. Makanya mereka ini tahu-tahu jadi getol banget ngaji di rumahnya si Nesha buat menghafalkan ayat kursi dan segala macam doa-doa buat pengusir setan. Karena sewaktu dibacakan doa-doa tersebut, rata-rata setan-setannya pada hilang beneran. Ya bisa kan mereka kemana-mana nggak mungkin selalu bawa air, ember, sama gayung begitu ya. Jadi yang penting katanya baca-baca doa aja. Dalam hati pun juga udah ampuh buat melawan makhluk-makhluk itu, buat diusir. Dan ternyata si guru ngajinya itu dari awal udah tahu mengenai permasalahannya si Nesha ini. Makanya pas tiba-tiba si Intan sama Winda yang sebenarnya dulu nih dua anak malas-malasan disuruh ngaji bete mulu mukanya ya. Tahu-tahu getol banget gitu ngajinya sampai nanya mulu perihal cara ngusir setan bagaimana, doa yang ampuh bagaimana. Ya guru ngajinya katanya si Intan waktu itu namanya Bu Fatmah. Itu langsung bilang kayak, kalian udah tahu ya Nesha suka diganggu hantu makanya kalian mau bantuin. Ya Winda sama Intan langsung ngangguk. Namun karena gangguan-gangguan itu nggak berhenti ya dan membuat fisik sama psikisnya si Nesha ini semakin lemah. Waktu masuk ke SMA si Nesha ini jadinya homeschooling di rumah. Ya dia nggak satu sekolah lagi dengan Intan dan Winda. Ya tentunya hal itu membuat mereka sangat sedih ya, karena kan kata orang-orang didengar tuh masa-masa SMA adalah masa yang paling indah. Tapi ternyata mereka nggak bisa melewatinya bareng-bareng terus gitu loh. Cuma mau gimana, Intan sama Winda kan bener-bener nyaksiin sendiri tuh mereka struggle-nya si Nesha waktu di kelas 3 SMP terakhir tuh. Kalau orang yang nggak tahu ceritanya sama sekali, pasti ngiranya si Nesha ini gila atau freak. Soalnya sini kayak ketakutan sendiri gitu kan, atau tiba-tiba kayak tutup mata, teriak, macam-macam pokoknya. Ya kalau si Intan sama Winda nggak pernah melihat beberapa kali itu sosok-sosok yang mengganggu si Nesha, ya mungkin mereka juga menyangkanya si Nesha ini punya mental health mungkin. Masalahnya kan beneran pernah ngeliat juga mereka. Akhirnya untuk tetap membuat si Nesha ini merasakan ya masa-masa SMA seperti anak-anak lainnya, Winda sama Intan tuh selalu update tentang kehidupan sekolahnya. Kayak waktu itu ada nih cerita nih dari si Intan. Waktu itu katanya lagi ngetrend tas Happy kok apa sih namanya? Happy House. Happy kok mah panci ya. Jadi itu sebenarnya kayak tas buat anak SD, gengs. Kalau zaman sekarang mungkin kayak Smiggle. Tapi waktu zamannya Intan itu dipakai sama cewek-cewek SMA biar kelihatan kayak cute, girly gitu loh. Ya akhirnya mereka kembaran deh pakai tas itu. Cuma lucunya nih sebelum kembaran si Intan ceritanya, awalnya Intan tuh yang suka. Soalnya kan Intan yang paling cewek ya, kesana kayak childish, cute, girly begitu. Belilah dia tapi yang KW. Karena yang asli katanya mahal. Udah tuh. Terus pas main ke rumah si Nesha habis pulang sekolah, diledekin tuh si Intan sama si Winda. Lihat tuh Nes, si Intan pakai tas kayak anak kecil ya, so iye udah bangkotan lu. Tapi kan Intan langsung bilang, enggak ini lagi ngetren, cewek-cewek banyak yang make. Ternyata kata Nesha, enggak kok lucu kok bagus. Ini mau juga dong. Ya mungkin si Nesha FOMO kali ya. Dia kan nggak tahu kehidupan SMA bagaimana, jadi kayak pingin merasakan. Besoknya tahu-tahu si Nesha beli 3 tas Happy House itu, gengs, buat dia, Intan sama Winda. Lah kalau si Intan kan bilang, aku kan udah punya. Tapi si Nesha bilang nggak apa-apa udah nih, yang asli. Takutnya nanti kamu dijulitin pakai yang KW. Walaupun Intan kayak agak jelek gitu ya, kan dia sanggup gimana beli yang KW. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa dapat gratisan. Dia seneng-seneng aja ya, murah soalnya si Intan. Tapi si Winda langsung cemberut tuh. Karena itu tas bukan dia banget. Warnanya katanya waktu itu Tosca pink, terus ada gambar 3 cewek, gengs. Nah si Winda itu soalnya pas sudah SMA agak lebih tomboy, pakainya juga tas jangan sport item. Nesha bilang, udah pakai ini aja biar kita kembaran bertiga. Dulu kan kamu juga suka yang gini-gini kayak Polly Pocket. Masa sekarang nggak suka sih? Awas ya kalau nggak dipakai ya udah aku beliin. Ya dulu kan emang sejarah kenalannya mereka nih si Winda sama si Nesha kan gara-gara Winda ngincar tuh tempat pensil Polly Pocketnya si Nesha ya. Polly Pocket kan warna-warni ya, Barbie-Barbian. Ya Winda kan langsung jawab, ya itu kan waktu masih bocah Nes. Dan besoknya di pagi-pagi si Nesha udah mantengin tuh di depan pagar nungguin si Intan sama si Winda keluar. Dia lihat berangkat sekolahnya pakai itu tas apa enggak. Ya kalau Intan mah dengan senang hati pakai yang asli sekarang. Tapi kalau Winda
cemberut aja gitu pakai tes warna Tosca pink. Yang kata Intan juga ketawa emang nggak cocok banget sih buat si Winda. Dia jalan aja, si Winda tuh kayak agak ngangkang gitu, terus pakai tas bocah warna Tosca pink. Terus pernah ada lagi nih cerita. Si Intan ini ceritanya mau ikut eskul modern dance tuh di SMA-nya. Nah kalau si Winda waktu itu emang nggak tertarik ikut eskul apa-apaan. Nah katanya buat masuk ke grup modern dance-nya itu ada semacam ya seleksinya lah, jadi nggak semua orang bisa dipilih. Intan selalu latihannya di rumah Nesha, karena di sana si Nesha biasa lah, paling kaya kan, punya mini kompo dulu sebutannya, jadi kayak semacam radio tapi speakernya bagus gitu loh pada zamannya. Terus bisa ngeriwen lagu yang masih pakai kaset, bukan CD, gengs, kaset. Nah di rumahnya Intan selain dia nggak punya mini kompo ya, space-nya juga terbatas. Yang ada kalau joget-joget nabrak-nabrak. Yang otomatis kalau si Intan latihan ya, Winda ngikut lah ngeliatin tuh sama si Nesha ketawa-ketawa. Dibilang kayak, Intan dance lu kaku banget kayak jamet, mana bisa kepilih. Intan dulu inget banget katanya latihannya pakai lagu Agnes Monica yang judulnya Bilang Saja. Ya lo lawas banget ya, itu album Agnes pertama kali remaja setahu kita. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Ya katanya si Intan dulu kan Agnes kiblatnya anak-anak ngedance gitu Van di sekolah. Oh iya begitu ya. Nah pas lagi joget-joget ya pokoknya ya, lagi ngafalin gerakan gitu kan, tahu-tahu kasetnya kayak rusak, kayak gitu loh, kayak kaset macet, dan suaranya berubah jadi nyinden Jawa. Ya bertiga itu langsung pada kaget dong. Walaupun merinding tapi si Winda langsung spontan ngomong, anjir lah sejak kapan si Agnes nyinden? Emang gila nih setan. Sambil langsung ngeluarin itu kaset dari mini komponya. Yang ternyata kasetnya pitanya udah kusut gitu keluar-keluar. Ya loh, yang pada tua-tua nih majikan pasti pada tahu ya, zaman pita kusut gitu bikin stres, diputer-puter gitu kan pakai pensil benerinnya. Pada ruwing pasti. Namun di situ si Nesha nih mendadak pucat karena tahu-tahu dia muntah-muntah. Langsung heboh kan orang tuanya ngajak ke kamar kan dengar anaknya muntah-muntah. Nesha langsung dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat di sana. Ternyata ada satu rahasia lagi yang Nesha tutupi, yaitu dia sebenarnya mengidap kanker darah, di mana ada kelainan sumsum tulang belakang yang mengakibatkan produksi sel darahnya itu bermasalah. Jadi orang tuanya memang punya asumsi kalau semua ini kejadian ya karena si Nesha ini lahirnya di Rabu Kasan, di mana itu adalah hari sial. Yang akibatnya selain sering diganggu sama makhluk halus, ya Nesha juga menderita kanker darah nih, karena ya dianggap sial aja dalam tanda kutip ya. Cuma kalau dari medis itu memang katanya sih genetik, di mana dulu neneknya atau ibu dari ibunya si Nesha itu juga mengalami kanker darah yang sama. Jadi kalau dari medis mah nggak ada hubungannya dengan Rabu Kasan atau sial-sialan. Ya namanya penyakit begitu kan siapa saja bisa kena. Orang tuanya berpikiran ke sana ya karena dari awal memang sudah diramalkan kan sama si guru spiritualnya mengenai hal ini. Makanya si Nesha selalu dijaga banget sampai overprotective. Ya namun ujung-ujungnya karena udah suratan takdir mau dijaga kayak apapun nggak ada yang bisa mencegahnya. Tentunya Intan sama Winda nangis-nangis lah dengernya. Nah waktu mereka jenguk ke rumah sakit, Nesha ini emang udah nggak mau merahasiakan semuanya lagi karena dia bilang takut umurnya nih gak lama lagi dan tahu-tahu pergi tanpa pamitan. Ya nantinya Intan sama Winda malah kecewa kalau sampai seperti itu. Lagi nangis-nangis begitu si Winda nih nanya nih, terus jadinya emang lo matinya kapan, Cez? Intan nih sama orang tuanya sampai ketawa karena pertanyaan Winda itu kayak polos banget. Si Winda nangis sambil mewek gitu ingusnya kemana-mana. Orang tua Nesha menjawab kalau ya dokter juga nggak tahu karena semua ini masih kemungkinan. Maksudnya kan juga mungkin ada mukjizat. Tapi dari situ memang kondisinya si Nesha ini dikatakan udah butuh perawatan intensif di rumah sakit. Jadi Intan sama Winda kalau pulang sekolah ya tiap hari nyempetin tuh mampir dulu jenguk ke rumah sakit untuk cerita-cerita, update, ngobrol-ngobrol. Sampai pernah nih waktu mereka lagi jalan-jalan di belakang rumah sakit, jadi kayak ada taman buat emang pasien duduk-duduk sama jalan kecil-kecil gitu kan biar gerak. Ya mereka duduk di situ tuh hari Sabtu. Jadi Intan sama Winda dari siang udah ke rumah sakit. Nah Winda nanya ke Nesha nih, lo ada keinginan yang mau diwujudin kayak yang belum dilakuin? Ya Nesha kan langsung kayak, kenapa lo tau-tau nanya begitu? Karena gue mau mati. Ya iyalah, daripada nanti lo mati penasaran terus ngetanyain kita. Apa ya? Nggak kepikiran. Ya kalau yang kepingin banget sih ya pasti bisa sembuh dan balik normal, bisa sekolah sama kalian lagi. Terus kita main jalan-jalan bareng. Itu aja paling. Emang kalau kalian apa? Apa ya? Gue juga bingung sih. Paling pengen ke Bali sama bokap kali ya. Ya sebenarnya sih itu impian bokap gue waktu nyokap masih ada, tapi emang belum kesampaian. Jadi bokap itu ayah ya maksudnya, dan nyokap itu ibu. Dimana ibunya Winda nih emang udah nggak ada. Kalau Intan sendiri tuh bilang, kalau gue apa ya? Paling gue pengen traktir orang tua gue makan enak aja kali. Nantilah kalau gue punya uang. Soalnya kasihan ayah gue. Habisnya masakan emak gue nggak enak. Lagi-lagi semua pada ketawa tuh. Tahu-tahu ada yang manggil. Winda? Ternyata itu adalah kakak kelasnya si Winda, namanya Brian. Ya Brian begitulah ya, kita disuruh ngomong bule-bule, ada Brian. Dimana ibunya Brian ini tuh juga lagi dirawat di rumah sakit, jadi si Brian lagi dorong kursi roda. Ya udah habis tegur-tegurannya apa aja ya, karena kan emang kenal. Ya udah si Brian tuh lanjut tuh dorongin kursi roda ibunya. Nesha kan nanya, siapa Win? Ya dijawab, kakak kelas tuh di SMA anak basket. Gue disuruh mulu tuh sama dia gabung tim basket cewek. Ya kalau kata Intan memang postur si Winda ini tinggi, emang cocok kalau buat main basket. Tapi si Winda tuh anaknya mageran.
depan. Nah, di situ si Intan nih ngeliatin Nesha lagi merhatiin Brian terus gitu kayak macam orang suka. Soalnya abis dari situ pun si Nesha ini suka so-soan nanyain tentang Brian terus tuh ke si Winda. Kayak macam, Win, itu kakak kelas lo yang kemarin ibunya masih dirawat di sini, udah sembuh. Terus nanti besoknya lagi nanya lagi tuh si Nesha, Win, lu jadi ikut ekskul basket? Ikut aja tahu daripada lu ngikut apa-apaan. Lo kan tinggi tuh. Itu kakak kelas lo yang kemarin siapa namanya? Brian. Dia masih suka nyuruh lo gabung sama tim basket cewek. Punya kayak kepo, mulu nyerempet-nyerempet nanyain Brian. Tapi si Winda ini anaknya kagak peka. Jadi kalau ditanya begitu ya dia jawab, enggak. Ya nggak tahu, gitu-gitu aja. Nah, tapi kalau si Intan ini kan paling perasa di pertemanan mereka tuh. Udah curiga nih, udah merhatiin kan dari awal. Sampai akhirnya mereka nih ada adegan nonton TV. Si Nesha ini kan dirawat di rumah sakit yang satu kamar sendiri, ada TV-nya. Dan pasti di situ juga ada antara, ya kalau nggak ibunya dia atau ayahnya dia yang standby jagain. Karena si Nesha kan nggak boleh ditinggal sendirian. Jadi kalau udah ada kayak tanda-tanda makhluk-makhluk halus itu mau muncul di sekitar Nesha, nih Nesha udah kayak mulai ketakutan, udah mulai gelisah nih, harus ada orang nih yang bacain doa di deket dia buat ngusir makhluk-makhluk tersebut. Nah, waktu itu lagi pada nonton sinetron tuh di TV. Ada ibunya Nesha juga di situ. Tahu-tahu si Nesha kayak nyeletuk. Kayaknya aku tahu deh aku nih pengen apaan yang belum kesampaian. Intan kan nanggepin kan, apaan emang? Punya pacar. Si Nesha bilang begitu sambil ngeliatin ini ada adegan cinta-cintaan tuh anak SMA dulu sinetron ABG katanya di RCTI. Yang main BCL, Mas Ayu Anastasia, Tommy Kurniawan, sama Felicia, siapa sih namanya? Ratu Felicia. Ya Allah, jadul banget kita tatoan ya. Makanya gua agak relate ya sama cerita ini. Ya semua kan langsung kayak, hah? Apaan sih? Si Winda aja sampai ngomong kayak, kebanyakan nonton sinetron lo. Punya si Nesha kan juga langsung nanggepin ya, apaan kamu pacaran-pacaran masih kecil, nanti aja kalau udah dewasa baru boleh tuh pacar-pacaran. Langsung dijawab lagi sama Nesha, ya iya kalau aku masih punya umur panjang sampai dewasa. Kalau aku mati besok, gak sempet pacaran dong. Si Nesha sih ngomongnya bercanda ya, tapi semuanya langsung diem tuh, terdengar kayak semacam dark jokes yang mau nangkepinnya gimana. Tapi dari situ si Intan nangkep nih. Bener, berarti kayaknya si Nesha naksir tuh sama Brian tuh. Ya akhirnya Intan sama Winda nih kong kali kong buat nyari cara nyomblangin si Nesha sama Brian. Gimana nih caranya? Si Intan udah pusing nih padahal mikirin taktik segala macam gimana caranya mempertemukan mereka. Tapi seolah-olah tidak sengaja lalala. Tapi si Winda kayak, halah ribet banget sih. Yang gini-gini nih pacar-pacaran, makanya gue kagak pernah demen sama cinta-cintaan. Udahlah, gue tanya langsung aja ke orangnya. Dia samperin langsung itu si Brian sama si Winda. Dibilang kayak, Kak, temen gue nih tertarik sama lu. Lu mau ya ngobrol-ngobrol aja bentar bareng sehari aja biar dia seneng. Ya si Brian tiba-tiba didatengin begitu di lapangan basket kan bengong ya. Dia langsung ngeliatin si Intan. Lah Intan kan panik ya kayak, bukan gue, maksudnya temennya bukan gue yang satu lagi. Akhirnya mereka cerita lah tentang si Nesha dan masalah penyakitnya itu. Yang berharap sih Brian ini iba. Denger kan umurnya si Nesha yang mungkin gak lama lagi. Tapi jawabannya si Brian kayak, enggak, gak mau. Si Winda sampai kaget kayak, wah psikopat nih cowok, hatinya dari batu apa nggak mau bantu orang sekarang. Akhirnya Winda bilang, ya udah, gue gabung ke tim basket cewek deh kalau begitu, asalkan lu sempetin waktu sehari aja buat jenguk teman gue Nesha tuh di rumah sakit, ngobrol-ngobrol dah biar seneng tuh anak. Deal tuh jadinya si Brian mau. Karena dia ketua basket emang, jadi yang ngurusin klub basket cewek juga. Dimana akhirnya skenarionya tuh dibuat nih sama si Intan kan, mengatur taktik. Nah hari Sabtunya si Brian ceritanya lagi bawa ibunya kan ke rumah sakit, terus ketemu dengan sengaja sama mereka di sana. Nanti Winda sama si Intan ninggalin Nesha berduaan buat ngobrol sama si Brian. Ya udah pas Sabtunya misi dilaksanakan dong. Intan sama Winda ngajak Nesha ke taman belakang tuh kayak waktu itu duduk-duduk ngobrol-ngobrol, ada Brian lewat. Tapi kali ini si Brian sendirian, karena kan ibunya sebenarnya udah kagak di rumah sakit, udah pulang dari lama, cuma dibilangnya ibunya lagi di kamar ya ala-ala doang. Udah nih mereka ngobrol-ngobrol, awalnya rame-rame, terus si Intan bilang, aduh, gue kebelet, Win, temenin gue ke toilet dong. Ya ampun, klise banget ya. Yaudah mereka berdua pergi tuh ninggalin si Nesha sama si Brian berduaan. Sukses seharian si Nesha sobring, wah banget. Sampai orang tuanya heran, Nena kenapa kayak seneng banget. Karena kan mereka nggak tahu ya, si Nesha ini bilang nih, besok Sabtu depan gue dandan apa kali ya? Intan, gue nitip dong beli make up dong. Jadinya si Nesha ini sampai minta uang tuh ke mamanya buat dikasih ke Intan, nitip beli make up. Perkara katanya Sabtu depan si Brian ini mau nganter ibunya lagi ke rumah sakit buat check up dan mereka janjian ketemuan. Intan sama Winda kan kayak lihat-lihatan. Mereka kan taunya ibunya Brian udah nggak di rumah sakit. Besok ya pas di sekolah si Winda langsung nanya kan ke Brian. Si Brian bilangnya, ya, gue kan asal ngomong doang biar meyakinkan. Dia sengaja bilang kayak ibunya tuh rutin tiap weekend datang berobat. Emang si Nesha bilang kayak, oh berarti Sabtu besok kesini lagi ya? Ya dijawab sama si Brian, iya aja. Padahal mah udah kepalang bohong kan soalnya. Nggak menyangka kalau si Nesha ternyata mengharapkan ketemu si Brian lagi. Ya terus bagaimana dong kalau begini Sabtu depan berarti lo harus kesana lagi. Si Nesha nungguin tuh. Tapi Brian kan langsung bilang, loh tugas gue kan cuma sehari kemarin. Ya Winda gondok kan kayak,
Duh, mana keburu udah tanda tangan ikut tim basket cewek kemarin perjanjiannya. Akhirnya si Brian bilang, oke lah kalau kalian mau gua kesana lagi buat nemenin temen lo itu, berarti kalian harus bayar kali ini. Kan abisnya kesana pakai transport, pakai makan, pakai minum. Si Intan aja orang yang paling sabar di pertemanan mereka pas dengar begitu kayak langsung ilfil. Ganteng-ganteng pengeretan minta bayaran. Soalnya si Brian itu minta perkunjungannya dibayar 100.000. Ya waktu itu buat Intan sama Winda 100.000 mah gede. Namanya juga masih anak SMA. Uang jajannya Winda aja tuh sehari 20.000. Berarti kan kalau 100.000 5 hari Senin sampai Jumat. Si Intan seharinya 15.000 tuh. Akhirnya setelah mereka rembukan, ya udah mereka memutuskan untuk patungan tuh berdua menyisihkan uang jajan mereka buat bayar si Brian. Kata Intan tuh di email dia baru sadar, Van, berarti dari SMA gue udah booking cowok bayaran ya. Bandel nih si Intan nih mainnya booking cowok. Dan hal itu berlangsung selama 3 minggu, gengs, alias 3 kali ketemu tuh Brian sama si Nesha tiap Sabtu. Jadi Intan sama Winda udah keluar 300.000. Dan setelah itu si Nesha nih udah dibolehin pulang tuh ke rumah untuk berobat jalan. Nah, Nesha bilang ke Winda sama Intan kalau dia nih pengen ngajak si Brian beneran jalan, nggak pengen cuman kayak ngobrol-ngobrol waktu itu kan di rumah sakit, pengen ngerasain yang ngedate kayak orang pacaran beneran lah, ke mall, makan, nonton gitu loh. Mumpung dia udah balik ke rumah nih. Dan si Winda sampai nyeletuk, gue nggak tahu kalau segeragas ini jadi cewek. Kayaknya lu dulu pemalu deh, kenapa sekarang jadi cabai begini? Abisnya kirain Winda kan kemarin tuh ngobrol-ngobrol aja udah cukup gitu ya di rumah sakit ya. Udah 3 kali loh. Si Nesha jawab, ya lo dulu kan juga nggak suka Polly Pocket, sekarang demennya Gundam. Orang mah bisa berubah, apalagi kalau udah kesama Ajal. Nah si Winda sama Intan paling kesel tuh kalau si Nesha udah ngomong-ngomong Ajal, mau mati, yang gitu-gitu jadi pressure buat mereka. Lagi-lagi Intan sama Winda ngomong ke Brian. Dan si Brian mah oke-oke aja, tapi bayarannya lebih besar. Karena kan berarti dia harus keluar makan, harus nonton segala macem. Pokoknya si Brian ini minta 300.000. Walah, duit jajan mereka berdua juga nggak cukup itu kalau digabungin seminggu. Akhirnya si Intan bobol celengan ayamnya. Dan Winda jual tas JanSport tuh kesayangannya ke anak basket juga, emang kenalannya Brian. Karena katanya itu tasnya limited edition atau apa itu JanSportnya. Setelah itu kalau udah nggak punya tas, si Winda kalau ke sekolah pakai tas Happy House, gengs. Katanya Intan kalau diinget-inget tuh selalu ngakak. Akhirnya udah nih kekumpul kan 300.000. Nah sekarang gimana caranya nih minta izin ke orang tuanya Nesha yang karena nggak mungkin dibolehin. Apalagi dibilang pergi sama cowok. Langsung keluar api itu pasti dari mamanya si Nesha. Kalaupun bilang mau nge-mall gitu misalkan mereka bertiga ya, pasti akan dianterin sama ayah atau ya mamanya Nesha terus ditungguin pula. Ya sampai dibayarin juga sih biasanya. Tapi kan bukan itu tujuannya. Akhirnya mereka sepakat nih buat bilang nginep di rumahnya Intan. Soalnya memang kebetulan keluarganya Intan tuh lagi pulang kampung, adiknya ngikut. Dan kakaknya Intan mah udah kawin, udah beda rumah. Jadilah Intan sendirian di rumah. Tapi pas denger alasan itu, orang tuanya Nesha kan bilang, ya udah Intan aja tidur di kamarnya Nesha. Ya mereka kan kayak, iya juga ya. Tapi di situ si Nesha langsung bilang, ma pak aku bosan pengen ngerasain nginep di rumah temen kayak anak-anak yang lain. Ya karena itu mungkin orang tuanya luluh. Dan dipikirlah, rumahnya Intan juga di situ-situ juga orang tetanggaan, jadilah dibolehin. Ya udah mereka kehebohan tuh di rumahnya Intan, yang lagi kosong tuh pada dandanin si Nesha. Soalnya janjian jam 7, mau nonton jam 8 biar jam 10 udah pulang ke rumah. Pokoknya jangan malam-malam ya, kata si Winda. Akhirnya dijemput tuh sama Brian di depan gang, terus mereka pergi. Baru juga si Nesha sama si Brian pergi, si Winda sama Intan kayak langsung cemas gitu, gengs. Ntar kalau ada apa-apa di sana gimana ya? Si Winda mikirnya takut si Nesha diapa-apain sama si Brian, tapi si Intan mikirnya takut ya hal-hal macam hantu atau gimana. Si Nesha kan nggak boleh ditinggal sendirian, apalagi bioskop yang gelap. Karena jadi overthinking nih, akhirnya mereka berdua nyusulin, ngintilin mereka naik ojek bonceng 3. Ya lo kocok banget ya ada cerita si Intan ya. Padahal rencananya mereka standby aja tuh di rumah. Kalau nanti orang tuanya si Nesha datang gitu kan, nengok, nanti dibilang dibukain pintu, oh Nesha-nya udah bobo om tante gitu, atau alasan apa kek. Tapi buyar tuh semua rencananya karena mereka ngikutin tuh sampai ke dalam mall ngeliatin tuh si Nesha sama Brian. Nesha mah happy banget kelihatan mukanya. Mereka makan tuh di fast food sebentar gitu kan, sementara si Intan sama Winda di luar aja tuh ngeliatin kayak macam penguntit. Mana si Intan belum makan dari tadi, perutnya keroncongan. Kesian banget yang ngeliatin orang makan. Sampai ke bioskop ternyata mereka nonton tuh film Evil Amy in Love. Katanya inget banget si Intan ini tahun 2003 gengs kejadiannya. Untungnya waktu itu mereka megang uang tuh, masih ada sisa dari hasil mecahin celengan sama jual tas kan. Mereka ikut beli tiket, akhirnya duduk di paling pinggir pojok pokoknya biar nggak kelihatan. Nah di sini ada kejadian nih. Itu kan satu bioskop bisa dibilang cukup ramai ya sebenarnya. Namun gelap suasananya. Dimana sepanjang film si Nesha ini kelihatan kayak nunduk terus kayak tutup muka. Padahal itu bukan film horor, film romantis. Dan di tengah-tengah film tahu-tahu si Nesha sama Brian keluar. Dan terlihat memang si Nesha kayak panik gitu, buru-buru lari keluar. Ya Winda sama Intan kan langsung kayak bodo amat lah dengan penyamar mereka. Khawatir langsung nyamperin si Nesha. Ya di luar kan ketemu kan mereka, si Brian kaget loh kok tau ada Winda sama Intan. Nesha langsung nangis-nangis tuh melukin Intan. Dikirain si Winda, si Brian tuh ngapa-ngapain ya, macam grepe-grepe apa gimana, langsung kayak mau dilabrak tuh si Brian tuh. Tapi Nesha langsung bilang, enggak bukan itu, ini udah yang biasa itu muncul lagi. Dibilang begitu si Winda langsung ngerti. Yang ternyata memang setelahnya Nesha cerita kalau
ada sosok yang duduk tuh di sebelahnya dan kayak nyengkrem pundaknya dia. Nesha udah berusaha nahan, udah berusaha melawan dengan baca-baca doa, tapi sosok itu nggak pergi. Kayak kuat banget memang. Sampai akhirnya si Nesha nggak tahan dan akhirnya minta keluar ke bioskop, keluar dari bioskop maksudnya. Ya dari situ si Brian nganterin si Nesha pulang lagi kan. Dan Winda sama Intan ya bonceng 3 lagi pulangnya naik ojek. Untungnya orang tuanya Intan nggak tahu gengs tentang cerita si Intan ke mall sama Brian ini. Jadi aman mereka pulang, dan di rumah Intan si Nesha baru cerita tentang yang kejadian tadi tuh. Udah nih besok-besoknya si Winda nih baru tahu kalau Brian sebenarnya udah punya pacar, anak SMA situ juga, anak basket cewek juga kakak kelasnya si Winda namanya Dian. Tapi memang mereka backstreet. Perkara si Winda nih mergokin si Brian lagi ciuman di belakang sekolah sama si Dian. Abisnya waktu itu kan sore-sore abis latihan basket udah pada sepi tuh sekolah. Yang mana Winda ini emang lagi nyariin Brian buat ngebahas pertemuan selanjutnya dengan Nesha. Tau-tau ngeliat si Brian lagi cipokan begitu ya si Winda kaget. Cuma ya dia kan juga tahu sebenarnya Brian ke Nesha itu karena bayaran doang. Winda pokoknya cuma bilang ke Brian jangan sampai Nesha tahu ya lu udah punya cewek. Si Brian setuju tuh asalkan Winda juga bisa jaga rahasia. Karena Brian sama si Dian itu backstreet. Perkara Dian itu mantan temannya si Brian yang beli tas Jansport-nya si Winda. Jansport-nya si Winda. Jadi ya takut selek apa gimana ya pacaran sama mantannya temen gitu loh. Ya tapi si Winda akhirnya cerita juga sih ke Intan doang. Intan pendapatnya juga sama. Ya apa yang bisa kita harapin sih dari cowok yang minta bayaran buat ketemuan? Pasti nggak pakai hati lah Brian ke Nesha. Namun di situ mereka berdua jadi mikir, kita jahat nggak ya jatuhnya kayak gini ke Nesha? Berarti kan kita bohongin dia kalau begini ya. Cuma semuanya udah telanjur nih dan si Nesha juga udah kebawa bahagia. Soalnya semenjak ketemuan sama Brian, Nesha bener-bener kayak cerahan gitu mukanya terlihat happy. Sampai kan akhirnya dibolehin pulang ke rumah tuh berobat jalan kan karena emang semenjak ketemu sama Brian, ketemunya happy mulu. Lagi-lagi si Intan bilang tuh bener Van kalau orang lagi jatuh cinta tuh tai kucing aja berasa coklat. Ya lagi sakit rasanya mah happy-happy aja. Cuma ya itu semua fata morgana. Maksudnya nih sebetulnya kan tubuhnya Nesha masih sakit. Makanya sampai ada sebuah momen yang Intan nih nggak akan pernah lupa, yaitu tereliminasinya Rini Avi saat menyanyikan lagu Kupu-Kupu. Mungkin terdengar random banget ya sama kalian ya. Waktu kita baca awalnya kayak, maksudnya gimana? Yang ternyata, jadi waktu itu masih di tahun 2003 nih, itu lagi zaman-zamannya Avi 1, gengs, heboh bener. Buat kalian nggak tahu, Avi itu kontes nyanyi di Indosiar, macam Indonesian Idol. Nah waktu itu ada salah satu peserta nih namanya Rini, nyanyi lagu judulnya Kupu-Kupu. Yang waktu hari itu pada nobar, gengs, dimana di rumahnya Nesha itu pakai parabola soalnya. Jadi gambar di TV tuh jernih, nggak kresek-kresek. TV-nya Nesha juga gede, walaupun masih TV tabung dulu tuh katanya si Intan. Keluarganya Intan sama keluarganya Winda sampai nimbrung nonton bareng. Saking ini tuh Avi lagi heboh bener, lagi rame banget pada waktu itu. Semua orang kayak sosok memprediksi, kayaknya ini yang bakalan tereliminasi. Enggak, yang ini tau yang jelek tadi tuh performance-nya. Nah, si Rini ini nih dijagoin semua orang karena hari itu lagi bagus-bagusnya nyanyi lagu Kupu-Kupu. Ya buat kalian penasaran, coba aja cek lagu Kupu-Kupu Melo Guslau. Pokoknya liriknya ada kupu-kupu jangan pergi, terbang dan tetaplah di sini, begitu. Semua orang yang ada di rumah Nesha itu pada bilang itu adalah penampilan terbaik dari para peserta lain hari itu. Tapi ternyata hasilnya Rini tereliminasi. Intan kan kayak perasa banget kan orangnya ya. Nah tadi kan di awal kita bilang dia nonton video anak kucing yang memang kagak ada emaknya jadi bisa nangis. Apalagi ngeliat si Rini nih jagoannya geret-geret koper ke eliminasi. Kejar si Intan nangisnya. Bapaknya Winda aja tuh yang udah bapak-bapak sampai kayak ngelap air mata gitu, sedih cenah ceritanya, pada haru gitulah orang-orang pokoknya. Ya Nesha juga ikutan nangis, sedih juga. Tahu-tahu dia pingsan. Awalnya dikira orang-orang yaitu karena momen Rini geret koper tuh sampai pingsan, sedih gitu kan, shock gak nyangka. Cuma orang tuanya si Nesha tentunya tetap panik dan langsung ngebawa ke rumah sakit. Untungnya rumah sakit itu memang tidak jauh dari daerah rumah mereka. Yang ternyata si Nesha ini pingsan itu karena kondisinya drop mendadak, gengs. Dan dokter bilang kalau kemungkinannya tuh udah sangat kecil ya buat si Nesha ini bisa sehat kembali lagi. Sampai keluarga juga disuruh bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk kalau sewaktu-waktu misalkan Nesha ini kolaps lagi ya, bisa jadi itu bisa meninggal dia. Walaupun dari awal semua orang udah pada tahu ya kondisi Nesha kan begini, tapi tetap aja nggak ada yang siap gitu mendengar hal itu. Sampai akhirnya Nesha tuh siuman, tapi ya udah lemes banget gitu terbaring di kasur. Dia nyariin katanya tasnya mana, tas aku mana, tas aku mana. Yang ternyata ya tasnya di rumah nggak kebawa lah waktu dilarikan ke rumah sakit itu. Akhirnya ayahnya sampai pulang lagi buat ngambilin tasnya si Nesha yang dicari-cari itu. Ternyata isinya surat-surat, gengs. Jadi Nesha ini udah nulis surat ke semua orang. Jadi satu-satu tuh dapat surat tapi dibilang nanti aja ya bukanya, sekarang pegang aja dulu. Dan ada surat juga nih untuk Brian. Nesha bilang ke Intan sama Winda, titip ya buat Brian. Tapi Winda langsung bilang, enggak udah sampein aja langsung, lo masih bisa sembuh kok, Cas. Winda pokoknya ngotot nih, berharap si Nesha masih bisa sembuh lagi kan. Akhirnya si Winda nelfon Brian buat cepet-cepet datang ke rumah sakit dan mengabarkan kan kondisinya si Nesha nih sambil nangis-nangis. Intan juga dengar tuh si Winda ngomong di telepon kayak, udah cepetan datang sekarang, berapapun udah gua bayar, yang penting lo sekarang datang ya. Sampai akhirnya bener Brian datang.
tapi bawa Dian. Ya Winda marah-marah tuh di rumah sakit kayak, kenapa bawa Dian sih? Brian bilang, tadi gue lagi jalan ini sama si Dian, tau-tau lo nelfon suruh buru-buru ke sini ya, masa Dian gue tinggal gitu aja kan, gue harus anterin dia balik lagi nanti. Cuman dari situ ya udah masuk aja kamar temuin Nesha sana. Nah di situ orang tuanya Nesha udah pasrah juga. Mereka nih mempersilahkan aja Brian masuk ke dalam setelah diceritain kan sama si Winda dan Intan nih Brian siapa. Apalagi memang ada surat juga kan buat si Brian dari si Nesha. Ya udah di dalam si Brian sama Nesha ngobrol-ngobrol tuh. Berdua aja mereka. Habis agak lama tau-tau Brian keluar manggil Dian buat masuk. Ya Dian masuk tuh. Tapi Winda sama Intan kayak, loh, jangan ntar ketahuan dong. Tapi ya mereka nggak bisa apa-apa. Habis itu ya nggak tahu di dalam pada ngomongin apaan. Nah di situ orang tuanya Winda sama Intan kan pada ikut juga ke rumah sakit ya, orang tadi habis nonton rame-rame kan di rumahnya si Nesha. Mereka nyuruh Winda sama Intan buat sholat, yuk doain Nesha. Udah di sini kan ada orang tuanya Nesha jagain di depan pintu, kita sholat aja. Akhirnya mereka sholat Isya tuh berjamaah karena tadi belum Isya perkara nonton Afi. Mereka semua mendoakan Nesha nih untuk segera diangkat penyakitnya. Ya mungkin doa mereka ini langsung dijabah atau gimana, karena setelah itu memang Nesha ini sudah tidak merasakan sakit lagi. Karena Nesha telah berpulang. Semua orang tuh sangat bersedih. Karena bisa dibilang kejadiannya itu mendadak banget-bangetan, gengs. Orang lagi rame-rame nih nonton Afi tuh bareng-bareng lagi happy-happy. Terus nangis-nangisan gitu kan ngeliat si Rini ke eliminasi. Kok lanjut nih nangisnya sampai besok karena si Nesha tiba-tiba drop dan meninggal. Setelah itu dari surat-surat yang sempat dikasih ke Winda sama Intan, ternyata di situ Nesha bercerita. Dulu waktu SD, dia yang memang minta ke orang tuanya untuk pindah sekolah tuh biar bisa sekolah sama Winda dan Intan. Karena selalu tiap hari ngeliat nih pada main gitu kan, tapi Nesha nggak pernah boleh keluar rumah. Nah, Nesha mikir kalau di sekolah pasti bisa ketemu ngobrol dan main, dan akhirnya terwujud. Dimana Nesha seneng banget sewaktu Winda mau minjam tempat pensil Polly Pocketnya itu dan memulai pembicaraan, akhirnya mereka menjadi teman. Jadi untuk Nesha sendiri, mempunyai teman seperti Intan dan Winda itu merupakan hadiah terindah buat dia. Makanya waktu ditanya sama Winda keinginan Nesha apa yang belum terwujud, ya dari awal sebenarnya keinginannya udah terwujud, yaitu buat kenalan dan menjadi temannya Intan dan Winda. Namun ya akhirnya si Nesha nyari-nyari kayak, pengen apa lagi ya, dan bener gara-gara nonton sinetron itu lihat orang pacaran kan, jadi pengen pacaran. Dan pas ketemu Brian ya naksir. Namun ternyata waktu mereka jalan ke mall tuh yang nonton Evelyn in Love, Brian udah bilang tentang semuanya kalau ini adalah rencananya Intan sama Winda. Dibilang kata Brian, kamu beruntung banget punya teman seperti mereka. Winda nih sampai rela join eskul basket yang padahal dari dulu diajakin selalu nolak. Winda sama Intan juga patungan uang jajan tuh buat bayar aku nemenin kamu di rumah sakit. Sampai mereka jual barang dan pakai uang tabungan juga buat bayar ngedet. Dan memang hari itu si Nesha ngeliat itu si Winda sama Intan selingak-selinguk gitu kan, kayak maling ngikutin dia nih mall. Dia dikira nggak kelihatan kali ya. Brian bilang ke Nesha dia mau seperti Intan dan Winda yang bisa menjadi sosok teman yang baik untuk Nesha. Karena dia pun selalu pengen punya teman yang setulus itu. Dan Brian juga cerita tuh tentang pacarnya si Dian yang backstreet segala macem, jadi curhat. Ya udah, makanya di situ Nesha tahu kalau sahabatnya memang sebaik itu. Dan dalam suratnya dia bilang dia nggak marah sekali, malahan berterima kasih. Malahan di surat itu pun si Nesha katanya nulis, gila ya lu berdua nyomblangin gue sama orang yang udah punya pacar, gue disuruh jadi pelakor, stres lu. Ya maksudnya kayak marah lucu-lucuan. Dan waktu di rumah sakit si Dian disuruh masuk ke kamar, ya di situ Nesha katanya minta maaf udah buat salah paham. Tapi ternyata Dian juga udah tahu dan gak keberatan. Namun di masing-masing surat ini yang benar-benar membuat Intan gak bisa lupa sampai sekarang, pokoknya kalau di suratnya dia pas dibuka tuh ada uang, dimana katanya itu adalah uang yang waktu buat bayar si Brian. Jadi abis dari bioskop kan si Nesha pulangnya diantarin Brian. Nah si Brian itu ngebalikin semua duitnya itu, dibilang titip ya buat dibalikin, jadi dikasih ke Nesha. Jadi itu tuh duit patungan buat bayar-bayarin Brian yang dari awal kan 3 kali ke rumah sakit, terus yang ke bioskop, nah semua tapi dikasih ke Intan yang dibilang katanya buat neraktir makan orang tuanya, karena kan itu wishlistnya Intan, buat neraktir orang tuanya makan enak. Intan berberkek gak nyangka. Dan kalau di surat si Winda, isinya ada voucher tiket pesawat sama hotel buat ke Bali untuk 2 orang, terus ada tulisannya juga, Gi ke Bali sono sama bokap lo, tapi uang patungan lo gue kasih ke Intan semua ya. Gantinya ini sama tas Jan Sport lo udah gue tebus ada di lemari kamar gue. Jadi ternyata Nesha udah beli lagi tasnya si Winda tuh lewat si Brian. Karena kan dijualnya ke temannya Brian ya. Winda pas baca itu sampai sesenggukan nangisnya, terus bilang kayak, Nes gue tarik kata-kata gue, please gentayangin kita, datengin kita kalau sempat ya. Soalnya kan waktu itu si Winda sempat ngomong ya pas lagi nanyain keinginan ke Nesha. Lo ada keinginan yang belum terwujud nggak, daripada nanti keinginan lo belum terwujud ntar lo mati gentayangan? Yang pada akhirnya, semua keinginan dari 3 sahabatnya ini pun terwujud. Kata mereka setiap orang ada masanya, tapi ku harap
setiap masa selalu kaulah orangnya. Sahabat sejati takkan pernah terganti. Sahabat sejati selamanya di hati, walaupun harus pergi. Bagaikan kepompong yang menjadi kupu-kupu, begitu indah menarik hatiku. Kupu-kupu, bisakah jangan pergi? Kupu-kupu, bisakah kita bertemu lagi? So itu guys, cerita penutup dari Janji Juni tentang 3 sahabat yang mewujudkan keinginannya satu sama lain. Gue hanya ingin bilang ke Intan terima kasih atas cerita indahnya ini. Dan beruntung banget ya punya sahabat kayak Intan, Winda, dan Nesya. Ya benar, ternyata istilah rezeki itu nggak cuma melulu tentang uang. Tapi kalau punya sahabat yang care satu sama lain kayak gini tuh merupakan rezeki yang luar biasa ya. Seperti diriku yang punya kalian semua sebagai majikanku yang merupakan rezeki yang luar biasa. Terima kasih banyak ya majikan ya. Terima kasih udah nontonin terus dan ngasih support yang luar biasa. Yang bener-bener deh, aduh, nggak bisa berkata-kata lagi gue selain terima kasih, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya udah, teman cerita Janji Juni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah berjanji suatu hari pasti akan ku tepati. Janjiku di bulan Juni untuk teman ceritaku sampai nanti. Janjiku di bulan Juni. Cerita yang tak pernah berhenti, darimu yang selalu ku nanti. Indahnya mendengarmu kembali. Janjiku di bulan Juni. Janji kita di bulan ini. Janji, semoga terus bersama hingga nanti. Kau teman cerita di bulan Juni.